Pemirsa, untuk terjun dan berkiprah di industri hiburan saat ini tentulah tidak sulit. Dengan kemajuan teknologi dan zaman, semua ini bisa dengan cepat diraih. Tapi masalahnya apakah mampu seorang pendatang baru yang sedang bersinar ini tak hanya berbeda dan unik, tapi melainkan juga mampu memaintain karir mereka hingga kemudian dapat bertahan dan bahkan melegenda dan tidak lantas mau dilupakan karena proses naiknya yang bisa terbilang agak cepat. Nah, saat ini saya mengundang sahabat-sahabat Jasa Alvin yang merupakan pendatang baru untuk hadir di Jasa Alvin. Karirnya saya melihatnya menjanjikan sekali. Sebelum kita ketemu dengan mereka, simak dulu penampilan tamu saya yang satu ini. Mungkin kita sangat berbeda, tapi ku tahu dirimu tetap di hatiku. Candamu memang biasa, namun entah mengapa aku menyukainya. Mereka menertawai kita, mereka bilang kita berbeda, tetapi kau dan aku kan selalu bersama. Kita lakukan hal yang luar biasa, perbedaan menyatukan kita. Kau dan aku kan selalu bersama. I'm good. You're looking great. Thanks for coming. You too. Thank you for having me. Mwah. Keren. Oh, you're cool. Oke, dulu kan piano kalau nggak salah ya? Well, aku emang awalin karir aku itu main piano. Iya kan? Emang main piano. Awal main musik itu main piano. Abis itu aku kayaknya interested in playing the guitar. Why guitar? Why guitar? Aku tuh suka banget sama satu game, namanya Guitar Hero. Oke. Dan itu ada di PlayStation. And aku ingat, ya masih main-main gitu. Terus aku tuh pengen banget kayak salah satu karakter di game itu. Dan ya udah, aku belajar main gitar. Dan otodidak dari satpam. Dari satpam, aku udah tahu, ya. dari security dari satpam. Yeah. Ini gimana ceritanya? Aku lagi main bola di rumah. Oke. Random banget, right? Aku lagi main bola, and then aku dengar ada suara gitar di rumah aku, dan aku tahu gitu di rumah tuh nggak ada yang main gitar. Jadi ya udah aku tanyakan sama sekeliling, ini siapa gitu. Aku cari suara gitarnya, tek, itu ternyata satpam aku. Ya udah kita belajar bareng. Ternyata dia juga baru belajar. Apa dia main pertama kali? Dia waktu itu main lagu Peter Pan. Peter Pan. Ada apa denganmu? Oke. Jadi itu lagu pertama yang bikin Itu kamu. lagu pertama Cheryl. Tapi belajar dari satpam, pakai gitarnya, kemudian akhirnya jadi menekuni main gitar terus gitu sampai sekarang. Iya, I kind of got obsessed gitu. Kalau misalkan aku suka sama sesuatu, aku tuh bener-bener practice until until I can play a lot of songs gitu. And ya udah, I learn different chords sampai sekarang pun aku nggak ngerasa jago or anything. That's why I'm still learning, trying to expand knowledge aku gitu main gitarnya. Tapi minta diajarin sama teman dulu apa gimana? Ceritanya Jadi banyak teman-teman aku yang pergi les. Pergi les musik, dan aku ini anak basket. main basket. Dan aku suka musik juga gitu. I like arts gitu and sports. Jadinya aku ekstrakurikulernya ambil basket, mereka ambil musik, kita tukeran ilmu gitu. Oke. Serunya di situ ya. Serunya di situ. Perbedaan itu menyatukan kita. Liriknya sangat simple loh. Ya kan? Yeah. Aku lihat liriknya simple. Straight to the point. Straight to the point, Yeah. khas anak-anak remaja sekarang. Iya. Ya kan? Definitely. Tapi kena.
Kena kan? Did it get into you? Oh no. Mau saya yang tanya bukan kamu. Okay. Dia mau mulai interview nih. Udah mulai nggak sekedar buat acara musik, dia mulai talk show juga ternyata. Yeah. Anyway, tapi memang keluarga memang membiasakan untuk memperbolehkan atau membiasakan musik dari kecil untuk Sheryl. Ini cerita lucu sih sebenarnya. Aku tuh 5 bersaudara. Aku yang bungsu. The youngest one. Paling bungsu dan kakak-kakak aku nggak ada yang tahu cara main instrumen, nggak ada yang tahu cara main musik juga gitu. Dan aku dipaksa awalnya untuk main piano. Aku emang suka juga sih, cuman kayak nggak boleh lepas dari les piano sampai aku umur 7 tahun. Karena mama pengen banget punya baby grand di rumah. Oke. Jadi ternyata obsesi dari mamanya. Obsesi dari mama main baby grand. Tapi setelah itu aku juga kembangin ke gitar gitu, dan orang tua aku udah lumayan udah besar gitu kan, udah umur 7 tahun. Jadi yang kayak ayo deh kamu pilih sendiri aja kamu mau mainnya apa. Jadi dua-duanya, oh my god itu foto aku, gila tengil abis. Itu umur berapa ya? Itu umur berapa beda sih? Jauh kalau senyumnya. Gitu ya? Gitu. Aku pianonya juga request lagunya dari guru aku. Jadi aku tuh nggak mau ngikutin not balok. Sampai sekarang aku belum tahu cara baca not balok. Wow. Iya, jadi biasanya Sense aja by ya? hearing. Hearing. Ya. Apa arti musik buat kamu sih sebetulnya? Music is my muse. So I don't think I can go anywhere without it gitu. Aku perjalanan misalkan manggung di Bandung gitu, aku dengerin musik terus gitu. Dan juga ini tidur juga dengerin kayaknya. tidur juga kadang aku dengerin gitu. Biar pules gitu, kayak nggak distracted, nggak apa gitu. Jadi musik menenangkan kamu atau Yeah. apa? Yeah, it's like my getaway. It's my getaway thing. Memang ada yang harus dilarikan dari semuanya? Kenapa? Music is like my getaway. Like I can just be Kamu by melarikan myself diri dari apa? gitu. Hah? Melarikan diri dari apa? Kalau dari kenyataan sih udah sering ya. Oke, kita break dulu. Kita kembali saat lagi hanya di Just Alvin. 40 besar Indonesian Idol 2007. Correct. Give my all to you. You're my end and my beginning. Jadi getaway dari mana? Pasangan? Enggak ya? No ya, orang baru 17 years old. 17 tahun Enggak, ini. Itu like nowadays it's my getaway gitu. Oke. It's Enggak, ini bercanda doang kok. jadi kayak mikir gitu, oh man, it's hard. Karena ada konser jomblo kronis apa ya? What is that? Ya kan? Nah. No, aku tuh lagi Dia claim herself. No. No. I hope not. Oh, you Jangan hope. sampai. But ini topinya aku pinjam. Aku lagi di lokasi syuting film Marmut Merah Jambu. Oh iya. Itu topinya Mas Radit. Pantesan tulisannya Mas begitu. Radit Dika. Radit banget itu. Dan semua castnya pada pinjem-pinjem pakai foto-foto taruh di Instagram gitu kan. Ya. Di endorse Radit ternyata. Iya, and then I just post it, ya udah. Paling banyak lagi like ya di Instagram aku. Shel, yang bikin kamu berasa kamu beda dengan yang lain, sama-sama newcomer, sama-sama lagi shining nih, lagi seru gitu, happening. Yeah. Yang bikin kamu beda sama teman-teman yang lain apa? What make you different? What makes me different? My mom is cooler than yours. She looks so young. And my mom looks so young. Apa ya? I think I will let the audience decide for themselves gitu. Aku bedanya di mana gitu. Yang penting sih I always perform semaksimal mungkin gitu dalam kondisi apapun. If it's professional work, just work professionally. Asik banget ini. And I don't work halfway gitu. I just Totally. Total aja sih. Konsisten ya. Consistently. Iyalah 20 sekian banyak gitar di rumah gitu loh. Lebih ya. Lebih 20 tuh buat apa aja 20 umur 17 tahun punya 20 I don't know, gitar. Dad. Why do we have 20 guitars at home? Mengkoleksi gitar, ada gitar John Mayer. Yeah.
Why John Mayer? Kenapa John Mayer? Aku emang ngefans banget sama John Mayer. And my dad pesen gitu sama aku, Cheryl, when you grow older and you become a good musician, don't be a rebel. Okay, Daddy. Never have a tattoo. Okay, Daddy. Especially a tattoo with the writing John Mayer on it. Dia udah baca ya? And I'm like, enggak kok, Cheryl gak pernah kepikiran. And then he was like, that's why I got you this John Mayer guitar. Okay. That's the reason why. Jadi dia nggak mau anaknya Dia nggak mau aku punya tato. Dan aku juga nggak berminat gitu untuk punya tato. Taylor Swift juga nggak ada ya? Semua nggak ada Taylor ya? Swift. Kalau Taylor Swift Dapat hadiah dari dia? Dapat? yeah, I got a guitar pick. Aku juga dapat tanda tangannya Taylor Swift. Karena kemarin aku kerja sama juga sama Kapan Lagi. Yeah. And dari situ aku dikasih kesempatan untuk meet and greet juga dari Musika, teman-teman Musika gitu support aku. Ya aku ketemu dia, she's very friendly, very humble. Benar-benar ya sosok Sayang yang sebentar bagus. banget ketemunya ya? Sebentar banget. Kalau cepet kan bisa kolaborasi sebentar setengah lagu deh atau apa gitu sebentar gitu. Terus sambil di selfie gitu ya. Masih ya? man. Oke, tapi apa ya kalau kita bilangnya, karena kepandaian kamu bermusik, explore musik, banyak band-band besar mau minta kamu mengaransemen lagu mereka. Apa gimana? Ceritanya apa gimana? Well, aku juga di dalam label yang Sama. punya banyak musisi yang keren-keren gitu. Seperti Noah, Niji, The Massive, dan Geisha. Ya, alhamdulillah mereka semua itu sangat suportif gitu kan. Maybe mereka juga bisa rasain kayak posisi aku gitu kan. We're trying to make it up there just like them. And mereka juga pernah di posisi yang sama gitu. Jadi kita kolaborasi dan dikasih kepercayaan itu juga aku sampai sekarang masih gak percaya gitu. Karena aku yang aransemen ulang. Tapi juga waktu itu pernah sama Om Dhani juga kan. Om Dhani. Ya, Makanya itu keren. big musician famous dan besar semua lo. Ya. Apa yang bikin mereka, Apa ya? di pikiran kamu apa yang bikin mereka mau? Selain label yang sama misalnya ya gitu lah. Mungkin Beberapa mereka pengen episode. cobain gitar aku kali. Ada apa di gitar itu? Mana gitar? Coba kita pegang gitarnya boleh ya? Boleh. Bawa tadi gitarnya. Gimana ya gitarnya? Coba diambil lagi gitarnya. Ada apa di gitar itu? Salah satu Gitar gitarnya lah itu misalnya. ada pattern tribalnya dan juga apa ya? Kayaknya belum ada yang punya gitar itu soalnya aku yang ngecat sendiri gitu. Ngecat sendiri. Iya, aku iseng banget soalnya polos banget gitarnya. Itu kalau buat apa misalkan. sih? Buat attachment antara kamu dengan alat musik yang kamu mainkan atau apa sebetulnya? Because I really like playing the guitar and menurut aku apa ya fancy aja sih. Nih, Coba kita lihat. Oke. Oke, ini ngecatnya ini. Yeah. Gitu. And then I paint it with a tribal pattern gitu. Dan aku juga kalau sama kakak-kakak ini, kakak-kakak dari Benoa atau dan lain-lain itu disuruh aransemen ulangnya sih asik, aku disuruh explore dan mereka kasih kepercayaan gitu. Kayak kemarin Ku Katakan Dengan Indah kan biasanya ku katakan dengan indah kan gitu kan. Aku bikin ku katakan dengan indah. Oke. Dengan terbuka hatiku hampa gitu. Jadi it's really different. Kalau sama Niji? Oh. Aku lupa. This is not tonight, not me to a town. Sit with me tonight, you're my lonely wine. Time is the loneliest people in life. Is the loneliest time gitu. Asik. Kurang lebih. Enjoy banget ya kamu ya? I enjoy it a lot. Kan enak tuh, mengerjakan sesuatu yang benar-benar kita enjoy banget. Jadi automatically benar-benar blend. Just adjust aja gitu. Iya, langsung Especially apa nih? mereka itu semuanya kan free spirit, bener-bener punya I know. jiwa muda banget gitu. You know, apalagi Niji gitu kan, jingkrak-jingkrakan. Me too. Like you too, exactly. Nah, kita ngobrolnya nyambung banget. Orang nggak beda jauh kok umurnya. Jauh banget deh. So, it's really easy untuk kolaborasi juga. Oke, ada satu sahabat kita lagi. Ya? Ada Deva Mahendra Jasari. Deva, ini juga sama. Punya style sendiri. cool. Masih muda. Nah, lihat. Kan. Hello. Keren. Membawa acara favorit. Weh, Kabar, Mas? bisa aja. Cheryl, how Aku are you? gimana?
Dia pemusik. Ini penyanyi muda favorit saya juga. Oke. Di TV yang sama ya, jreng. Ah, ini beda lagi kalau ini kan, lihat nih. Apa ya? Ini 40 besar Indonesian Idol 2007. Correct. Ya kan 2007 kan, baik kan? Berarti dia penyanyi, ya. Kemudian dia suaranya juga tuh bagus banget. Nah, itu dia. Ya. Tenang, ada gitar ya, kita mainkan nanti. Terus kemudian apa ya? DJ juga. Ya. Main film juga. Film juga. Slang. Udah nonton nggak waktu itu filmnya? Ya, nonton dong. Abdi. Premiernya aku datang. Nah. Oh, serius? Iya. Oh iya, waktu itu datang. Oh, Iya. bisa aja mah nggak tahu, gitu kan? Aku soalnya I'm related to Om Bim Bim. Ya. Jadi datang hadir sana kan. Tapi orang lebih mengenal sosok Deva belakangan ini di sitkom dan juga anchor. Ya apa ya, kalau dari buat saya sebenarnya kan sitkom terutama untuk terjun sebagai aktor, katakan sebagai aktor. Dulu sebenarnya nggak kepikiran. Kepikirannya apa dulu? Dulu pengen banget itu terjun di dunia entertainment ya sebagai penyanyi kayak Sheryl gini kan gitu. Karena ngerasa bisanya di situ. Tapi Pernah jadi ternyata satpam juga? Saya kan jadi satpam udah gitu. tukang parkir beda. Ternyata satpam sama tukang parkirnya temenan. Jadi gini, ternyata saya menemukan bahwa yang namanya passion tuh terkadang bisa bergeser gitu kan. Minat juga bisa seiring dengan jalannya waktu. Hidup kan berproses kan. Alright. Kadang kita nggak bisa memaksakan. Jadi ternyata jalannya malah lebih mudah ke acting dulu gitu. Walaupun memang dulu sempat 40 besar gitu. Itu sebenarnya juga waktu itu belum bisa nyanyi. Saya juga bingung kenapa Aku bisa padahal sampai kemarin lolos. nonton acaranya. Habis itu kamu lagi nyanyi ke B. Yang nyapa? Oh iya, iya. Nyanyi ke B. Yuk, coba kita. Dikit. Kita Uh. dengerin dulu. Ayo. Boleh, boleh. Boleh dong, boleh. Oke. Apa? Lagu apa? John Legend? Oh, 'cause all of me. Loves all of you. Love your curves and all your edges. All your perfect imperfections. Give you all to me. I give my all to you. You're my end and my beginning. Even when I lose, I'm winning. 'Cause I give you all of me. Oh, 'cause you give me all of you. Oh, yeah. Kita break dulu aja, kita kembali saat lagi. Hanya di Just Alvin. Kalau ditanya pengen meranin apa gitu, yang pasti sih pengen banget main di film action. Udah siap belum martial arts? Itu drama. Garrett, lihat dia mau main. Seru kan tadi, blend aja gitu kan lagunya. Iya, John Legend lagi kan. Tertarik Mungkin untuk- bisa kali nanti ya. Bisa. Sekali-sekali ganti partner dong. Kan Boy sama Chelsea udah. Oh iya iya. Film yang Sekarang mereka Sheryl kan? sama Deva ya. Sheryl sama Deva. Boy sama Chelsea udah ganti Udah. aja untuk ini kan Iya. promotion ya kan. Seru loh. Tukeran. Tuh keren gitu loh. Tapi gini, sitkom, tadi bicara sitkom kan. Ya. Makin happening lagi sekarang. Di Metro juga ada, di TV yang tempat kalian juga ada dan happening orang lihat. Apa yang bikin seorang Deva akhirnya mau main sitkom itu sendiri? It's like a dream come true sebenarnya. Jadi dulu itu memang suka banget nonton sitkom, ya kan. Dulu waktu zaman-zaman masih kecil, dulu pernah kecil juga. Dia masih kecil tuh nonton dulu Friends. Oh iya, seru itu banget itu. ngelekat banget kan. Itu kuat banget Dia ceritanya fans gitu. Aniston. Aniston banget. Iya. Dan itu ngelekat dan sampai punya angan-angan gini. Pengen suatu saat nanti gitu, kalaupun misalnya dikasih kesempatan berkarir di entertainment, pengen deh main di satu sitkom yang benar-benar dari skripnya, dari sutradara, dari castnya juga, pemain-pemainnya itu matang gitu. Dan akhirnya dapat gitu main sitkom ini. Jadi emang ini kayak penantian yang terbayar sih gitu. Dan juga jalan menuju ke sini kan juga awalnya kan juga ya cukup struggle-nya kan lumayan kan untuk akhirnya bisa dapat dikenal juga sebagai aktor dan akhirnya dipercayakan untuk main di sitkom ini. Karena kalau sitkom ini kita nggak ngelucu. Ya itu dia, itu the most important thing kan. Kita sangat menghindari yang namanya slapstick gitu. Suatu seperti itulah gitu. But you just be yourself.
sana? Enggak, kita main karakter. Blend di sana karakternya. Nah, ada karakter, kita dikasih karakter masing-masing, ada plot karakternya masing-masing. Cuman karena kekuatan ceritanya emang udah bagus, gitu, skripnya udah bagus banget. Jadi kelucuan yang ada itu memang benar-benar timbul karena kita dialog, kita gimmick gitu, bukan Dan kerutinan tiap hari yang bareng-bareng itu yang akhirnya blend ya. Karena cuma berempat kan, cuma berempat. Itu jadi berempat berarti ya. tiap hari ketemu itu mulu, jadi kayak ngobrol, makin lama makin blend. Dan kalau sekarang kita kan udah Ini ngegarap Deva atau karakter itu? ini Deva. Kalau itu karakternya kan namanya Bastian kan, agak berbeda soalnya. Makanya ini Bastian atau Deva? Ntar dulu kita tanya dulu gitu. Tiba-tiba gimana nih gitu. Iya. Ini kan sekarang udah ngegarap berapa puluhan episode gitu, puluhan episode. Jadi kesini kita juga sudah ada mencoba untuk explore, nambah dari segi cerita juga. Sekarang kita pemain kita Itu scripted ya? Totally scripted? scripted, tapi sekarang kita dari pemain juga sedikit demi sedikit juga harus dong masih explore? mulai nambahin juga gitu. Boleh sama dia? So far sih memang karena sutradaranya terbuka banget untuk discuss gitu ya. Jadi emang boleh. Lebih enak gitu ya, lebih ada tambahan Iya. sedikit gitu ya. Tapi nggak takut kalau terjebak stereotip, karena kadang-kadang masyarakat kita kalau nonton, Ya. apalagi lagi happening, orang suka, akhirnya mengkotakkan sosok seorang Deva adalah Bastian. Ya. Melepas dari itu orang udah nggak terima ini misalnya kayak gitu. Nggak bisa dipungkiri memang ya, di Indonesia memang penonton stereotype banget. Jadi karakter apa yang kita mainin dan memang ceritanya misalnya sukses, itu ngelekat gitu. Nggak bisa dipungkiri, tapi ya mau gimana lagi, emang seperti itu pasarnya sekarang. Paling nggak kita nggak masalahnya karena cerita yang kita bawa, karakter yang kita mainin juga karakter yang bagus gitu. Dikemas secara apa ya? Artinya bisa diterima lah, jadi memang nggak masalah sih mau melekat. Bermain dengan orang tokoh-tokoh yang udah punya karakter, orang udah jadi nih, ada Sofia dan lain-lain misalnya itu. Is it easy for you? Malah ngebantu banget ya, gitu. Saya Chelsea yang pemain muda di situ sangat kebantu gitu, karena ya Mbak Sofi, kemudian Mas Dwi, mereka kan sudah berpengalaman banget, udah puluhan tahun gitu. Mereka udah jago banget di bidangnya. Yang kamu pelajari dari mereka apa sih? Acting adalah tidak berakting gitu. Jadi yang saya pelajari, karena biasanya kan kebanyakan interaksinya saya sama Mas Dwi Sasono gitu. Jadi banyakan discuss nih, man to man nih, nanya-nanya. Jadi memang dia mengatakan bahwa yang namanya acting sukses itu ketika kita melihat seorang aktor berakting di layar kaca tapi tidak kelihatan seperti berakting gitu. Jadi ya I'm starting to see karakternya Deva kayak mulai masuk ke Mas Dwi gitu. Lama-lama tambah mirip gitu. Anak muda. Gimana nih? Dia kalau kayak gitu gimana? Sudahlah anak muda. Ya kayak gitu-gitu lah, something like that. Tapi seru ya, enak kan lihat kayak gitu. It's my favorite show right now. Oke. Iya. Kita janjian soalnya, saya nonton acara kamu nonton acara Iya. saya gitu. Saling Tadi kita support udah gitu. ngomong di belakang. Jangan apa-apa, ntar saya potong gue di belakang. Oh, ya? Ada masalah. Tapi gini, mau dikenal sebagai apa sekarang? Aktor kah? DJ kah? Atau di radio, pernah di radio kah? Atau as a singer? Dia punya suara yang bagus, tadi kita dengarkan sama-sama kan? Semuanya related sih, tapi kalau ditanya mau dikenal sebagai apa sekarang, tentunya aktor ya, karena memang lagi suka banget. Dulu sih nggak kebayang bakal jadi aktor gitu, malah saya sempat ngomong sama diri saya gitu, saya tidak akan pernah jadi aktor kecuali sitkom gitu kan. Saya tidak akan pernah mau jadi aktor, tapi ternyata begitu terjun, dapat kesempatan di situ, ternyata being an actor sesuatu yang menyenangkan gitu, karena Pastinya. kita bisa jadi diri. Kita tidak menjadi diri sendiri gitu kan. Sekarang yang sebenarnya paling berat kan jadi diri sendiri. You have to pay the bill, ya kan. Kita harus kemana-mana ngurus sendiri kan. Berakting itu enak. Kita jadi Give me a high five. seorang yang berbeda lah gitu. Jadi cuma mau sitkom dulu sampai sekarang ya, totally scene dulu. Lagi suka banget, tanggapannya juga lagi bagus banget. Jadi memang benar-benar total dulu di sini gitu. Tapi Saya aktor spesial sitkom. Belum ada tuh tapi gitu dalam kan waktu keren dekat ya. juga artinya tidak menutup kemungkinan juga untuk wadah yang lain, karena acting juga kan apapun wadahnya sebenarnya sama aja. Film dong balik lagi. Ini lagi menggarap film. Dalam waktu dekat udah jalan lagi film baru. Di bulan September juga akan ada film lagi yang kurang lebih ceritanya tentang pahlawan, biopik lagi, memerankan tokoh di situ, tapi saya belum bisa cerita gitu.
Tapi sebentar lagi udah ngegarap. Karakter apa yang kamu pingin ke depan? Yang kamu belum, yang kamu cita-cita inginkan apa? Yang pengen main apa? Sebenarnya sih apapun nanti misalnya ada peran atau tokoh yang nanti dipercayakan gitu, saya selalu siap aja kan. Cuman kalau ditanya pengen meranin apa gitu, yang pasti sih pengen banget main di film action. Karena sempat ngobrol-ngobrol juga sama teman-teman yang sempat terlibat di film action gitu. Film action itu penggarapannya lebih detail, persiapannya lebih matang, dan juga bukan hanya acting secara aktor saja, tapi banyak gitu aspek yang harus Udah bisa. siap belum martial arts? Itu dia kan, martial art. Ini setahun ini Kalau udah ini pasti latihan. suka nih, Hah? ini yakin nih. Tomboy? Sebelahnya saya suka. Ini pasti dengan senang hati kan terima langsung. Ya soalnya udah setahun ini juga, ya kita kan harus selalu siap ya. Jadi martial art sekarang udah Muay Thai juga, Muay Thai udah mulai rutin. Jadi pengen banget sih dapat film action tuh, karena kalau yang biasanya film drama. Garrett, lihat dia mau main. Kita bersama Garrett aja ya. Garrett nonton kok nanti. Aku larinya cepet loh. Nah, jadi ada karakter-karakternya akan muncul Iya, yang 3 gitu. asik. Yang 2 kan udah tayang. Tapi soundtracknya Nah, one package. Oke, kita break dulu aja, kita kembali saat lagi hanya di Just Alvin. Aku opening salah satu band utamanya ini vokalisnya itu bikin farewell concert. Jadi setelah itu dia akan keluar dari band ya, fansnya tuh marah. Nah akhirnya di situ dilemparin sama barang-barang yang nggak layak aku sebutin. Tapi lucunya kalian berdua sama-sama ya. Apa ya? Chance yang pertama datang itu yang kalian tekuni gitu. Yes. Ya kan dengan maksimal sitkom presenting. gitu. Nah, ya kan? Lucky juga. Dua-duanya beruntung sekali ya. Ya. Iya, karena kalau buat saya sih sebenarnya memang nggak bisa dipungkiri bahwa terkadang dalam karir tuh ada yang namanya unsur keberuntungan kan. Pasti. Gitu. Keberuntungan itu lewat apa? Lewat kesempatan yang ditawarkan Iya. gitu. Makanya begitu ada kesempatan, grab it. Jeli melihat peluang yang ada, kesempatan yang ada. Betul. Tapi dengan effort dan usaha. Yes, Oh, of pasti course. harus. Kalau enggak, Ya, karena if you only depend on luck, kalau cuman bersandar kepada keberuntungan itu it won't mean anything gitu tanpa There is usaha. not much luck in this world, so Yeah. we need to create our own luck. Gitu. asik. Iya dong. Dan dikejar. Oh, capek begini. Well said. Oke, ada satu teman kita lagi, ada Iya. Hussein Alatas. Nah, ini juga beda. Hussein Alatas di Just Alvin. Ini bisa nyanyi rock dari sana. Oh. Hey. Thank you for coming. Thank you. Hai. Geser. Nah, kalau ini rocker aslinya. Yes. Rocker asli jadi soloist gitu ya. Iya. Kalau ada yang ini saya nggak berani nyanyi deh. Angkat tangan. Nah, kalau kita bilang kan ya, dulunya udah kemana-mana dulu as a rocker. Kemudian masuk ke sebuah ajang kompetisi pencarian bakat, like starting from beginning again gitu loh. Dari bawah lagi dan akhirnya memang mau begitu apa gimana sih? Basically memang Mirip aku Ayu ya sekarang ya? Makin mirip Ayu ya? No comment, yang sebelahnya diem dua-duanya. langsung sepitan gitu. Oke. Aku sebenarnya sebelum ikut ajang pencarian bakat itu memang udah lama ngeband, main musik dan musiknya metal gitu. Ya dan sebenarnya selama ini nyanyi memang sebagai vokalis band, malah bukan sebagai soloist. Jadi kali ini akhirnya jadi kayak punya dua tanggung jawab sebagai penyanyi solo dan juga sebagai vokalis band aku Dan masih sendiri. berjalan dua-duanya? Masih berjalan dua-duanya. Wah enak dong 2 kali ya dapetnya. Cuma ya nggak sekarang yang agak kekorbanin jadwal bandnya sih. Pasti nggak ya, mau nggak mau tentunya. Tapi waktu pertama kali ikut ajang kompetisi, teman-teman pasti kaget kan ya? Mau apa lagi nih orang itu? Malahan waktu ikut ini mereka yang Oh gitu? untuk udah kamu coba gitu. Malah dulu sebenarnya aku tuh termasuk orang yang paling nggak percaya sama ajang pencarian bakat kayak gini pada Kenapa awalnya. sih, kalau boleh tanya? Buat Sama, saya juga gitu sih sebenarnya. Gitu. ya aku ngerasa waktu awal sebelum ikut ini udah sesi kesekian gitu, udah ke-8 dan sebelum-sebelumnya aku banyak ngerasa
yang menurut aku malah oke, terus dia nggak menang misalnya kayak gitu. Terus buat aku ngeband hampir 13 tahun. Dari kecil banget aku ngerasa nggak ada yang tiba-tiba terus selesai dari situ terus langsung bisa konsisten, wah langsung ini. Aku ngerasa itu agak mustahil. Cuma akhirnya malah orang tua, keluarga, teman-teman yang banyak kasih motivasi untuk coba ikut gitu. Akhirnya ya udah deh, aku coba sekedar untuk bikin mereka senang gitu. Ya pada akhirnya sampai grand final. Itu beda lagi ya, bonus ya. Tapi 13 tahun udah ngeband udah segala macam. Yang dicari apa sih sebetulnya? Aku malah sebenarnya kalau untuk jawab pertanyaan yang apa yang dicari atau kenapa suka musik atau kenapa suka musik metal, itu jawaban yang sebenarnya aku malah nggak tahu gitu loh. Aku cuma cinta sama musik, cinta sama apa yang aku jalanin. Jadi kesulitan selama ini main musik, jatuh bangun segala macam itu jadi kayak semacam cerita serunya gitu loh. Karena aku ngeband bener-bener dari nol banget. Tapi kayak nambah ilmu sebetulnya kan? Pasti. Nambah lagi, jadi waktu keluar pada saat itu udah jadi sosok yang udah ada value-nya lagi dari situ gitu kan? Banyak banget ya kalau bicara ilmu, aku dapat bukan cuma dari segi bernyanyi, tapi dari tentang sampai pola pikir juga aku banyak belajar di situ tentang bagaimana bersikap, gitu, tentang attitude juga. Emang sikapnya tadinya gimana? Kita main musik dimulai dari indie kan, jadi kita dengan cara indie, dengan cara gimana metalhead pada umumnya gitu. Terus aku belajar untuk metal musiknya, musisi profesinya. Jadi akhirnya di situ aku mulai bisa memilah ketika kita ngomong sama sesama metalhead gayanya bisa kayak gini. Ketika ngomong sama wartawan gayanya harus kayak Suits gini. langsung cepet sesuaikan gitu ya. Sesuatu yang datangnya instan biasanya akan berakhir juga dengan cepat biasanya. Memang nggak selalu ya. Nah ini melihatnya? Ya seperti aku bilang tadi, karena aku tahu apa yang aku dapetin ini nggak instan. Program itu adalah salah satu cara aku untuk dapetin mimpi aku gitu loh. Jadi latihan vokal sampai radang-radang itu juga salah satu cara sebelumnya gitu. Artinya ngeband sampai berkali-kali. Aku manggung sekitar 70 panggung di tahun 2010. Aku ingat sepanjang 1 tahun itu aku manggung sekitar 70 panggung dan gak dapet bayaran sama sekali. Wow. Ya, waktu itu aku main di event-event gigs gitu. Dan akhirnya luar biasa. 70 panggung? Ya, sekitar 70 panggung sama band aku. Artinya, wah itu baru setahun ceritanya. Belum tahun-tahun sebelumnya dan 2011, 2012, 2013. Jadi banyak banget kesulitan yang pernah aku alamin untuk menggapai mimpi aku di musik gitu. Dan akhirnya aku nggak menyalahin proses yang berat itu karena ketika aku ditaruh posisi yang begitu susahnya gitu, aku pernah been through, pernah lewatin. Bahkan aku pernah ngalamin yang cukup keras gitu, di atas panggung dilemparin atau pakai dari kapan tuh? 2007 waktu itu di Cimahi. Kenapa? Aku jadi opening salah satu band. Dengan genre musiknya apa? Bukan. Aku opening salah satu band. Guest star-nya ini, band utamanya ini, vokalisnya itu bikin farewell concert. Okay. Jadi setelah itu dia akan keluar dari bandnya. Fansnya itu marah. Akhirnya semua opening act-nya jadi bulan-bulanan semua. Itu gawat itu. Iya. Nah akhirnya di situ dilemparin sama barang-barang yang nggak layak aku sebutin gitu loh. Wah itu parah tapi itu yang bikin aku jadi mentalnya makin kuat. Jadi kita makin tough gitu. Yang paling ekstrim adalah ketika aku jadi opening Skid Row di tahun 2008 waktu itu bulan Maret. Waktu itu aku umur 17 tahun. Penonton sekitar 15.000 sampai 20.000 orang. Dan itu adalah panggung besar pertama aku dalam hidup. Karena sebelumnya cuma gigs yang nontonnya 100 orang, 200 orang. Di situ aku bisa belajar kalau ternyata di panggung yang penontonnya luar biasa banyaknya dan yang jumlahnya cuma 10 orang, itu sebenarnya sama. Psikologi kita yang bilang itu beda gitu loh. Pada akhirnya saat panggung pertama seluruh dengkul aku gemeteran gitu. Nggak bisa nyanyi bener, berantakan semua. Jakarta, Bandung, Semarang. Pas masuk Bandung, di situ aku mulai adaptasi, mulai bisa ngobrol sama penonton. Begitu juga kota-kota selanjutnya. Akhirnya pas sudah berjalan kemari, aku main di salah satu event di Bandung 2012 kemarin. Itu ada sekitar 50.000 penonton. Waktu itu bukan opening act, sampai akhirnya ternyata sama aja gitu. Malah lebih rame, itu lebih keren, lebih seru gitu. Akhirnya aku lebih setuju banget. Iya ya. Sebelum kita ke share, kita break dulu. Kita kembali saat lagi hanya di Jazz Up. Aku bikin genre sendiri namanya
folk Middle East metal. Melangkah dekati impian. Tapi tadi Hussein bilang kan, di depan sekian viewers, penonton, audience gitu, compare dengan yang lebih banyak, hype-nya lebih enak yang banyak kan? Betul nggak? Kayak gitu nggak? Yang paling asik sih waktu itu aku manggung sama Om Iwan Fals. Wow, Iya, di depan Oi gitu. Dan mereka responnya tuh, wah semangat banget. Terus mereka bisa pecah suara lagi. Mereka bisa pecah suara. Jadi aku gugupnya langsung hilang gitu. Dan bawain lagu aku juga. Dan mereka juga sambutannya keren banget. Alhamdulillah sih. Tapi mereka kan bukan audience kamu sebetulnya, at Iya. beginning gitu loh misalnya. Bukan. Iya. Itu gimana ya? I'm very lucky. Tapi aku udah beberapa kali juga dengar ceritanya Kak Hussein kan yang kayak apa dilempar-lemparin gitu. Aku juga pernah dengar kayak gitu teman-teman aku. It's sad. Cuman itu pengalaman ya. Dan banyak pelajaran yang bisa diambil. Sekolahan. Ya, sekolahan. Betul, Yoi. Bayangkan audience tadi kan penyanyi besar semua tuh. Kalian ada di sana misalnya lah gitu kan. Hype-nya kan kerasa banget kan apa ya? Ininya. Itu nggak bisa dilupain kali. Iya. Jadi energinya recharge terus. Betul. Dan itu yang membuat nambah percaya diri ya. Lebih, Hujan pun mereka tetap ada ya. Malah lebih lagi, semangat lagi. Lebih rock and roll. Tapi membuat kalian beda. Tadi saya tanya pertanyaan sama, saya ajukan pada Sheryl tadi. Membuat kalian beda karena banyak banget newcomer datang. Bersinar juga. Membuat diferensiasi kalian tuh apa untuk nggak sama dengan sekian banyak yang datang. That's not easy loh. Ya kan? Nggak mudah gitu. Sen? Bicara soal beda, itu jadi salah satu hal yang paling jadi fokus aku dari pertama main musik. Sampai sekarang 2010 Januari itu aku bikin band namanya Children of Gaza. Sampai sekarang masih bergerak. Aku bikin genre sendiri namanya folk Middle East metal. Wah. Jadi aku bikin metal tapi Timur Tengah aku blend jadi satu. Middle East lah ya. Yeah. Diferensiasinya. Dengan aku bikin konsep kayak gitu, Middle East metal itu udah kebuat dan hampir 5 tahun aku nyanyi dengan band itu dengan gaya Middle East metal itu, pada akhirnya itu bener-bener merasuk ke aku sekarang. Padahal itu niatnya buat bandnya, bukan buat aku gitu. Konsep bandnya begitu. Tapi sekarang kayaknya udah jadi satu sama pribadinya Hussein juga gitu. Jadi ketika Hussein nyanyi di luar Children of Gaza, rasa Middle East metalnya nggak bisa hilang, meskipun nggak scream dan growl, tapi rasa Middle East metal itu nggak bisa hilang gitu. Nah, akhirnya itu jadi hal yang beda karena jadi ciri khas ya, selling pointnya di situ ternyata. jenis musik Middle East metal itu atau folk Middle East metal itu di Asia Tenggara cuma Children of Gaza. Ada di Tunisia namanya Mirath, di Israel namanya Orphan Land, di Prancis ada Arkan, di Indonesia ada Children of Gaza. The one and only here. Yeah. Ya kan, udah beda gitu. Hah? Kalau dari saya sih, karena gini, saya punya prinsip bahwa pencapaian atau sukses itu sebenarnya kita jangan membandingkan diri kita dengan orang lain, gitu. Tapi tolak ukur sukses adalah membandingkan diri kita dengan kita yang sekarang dengan kita yang dulu. Jadi kalau saya sih diferensiasinya adalah be the best version of yourself, gitu. Karena sebagaimanapun regenerasi, seberapa cepat generasi gitu, tapi ya kita adalah kita dan kita cuma satu, Deva cuma satu, gitu. Yang penting ketika ada kesempatan, gunakan itu, lakukan yang terbaik. Nanti orang juga akan mengenal dan menerima sosok Deva, dan itu sudah menjadi diferensiasi. Gitu. Buat aku, you just have, I let others judge sih. Aku benar-benar biarin orang-orang yang menilai gitu. Tapi ya back again, just like what Deva said, I'm gonna be the best me I can be. Jadi as long as I'm happy, like I don't care what you think. Yeah. Go girl, go get 'em. Masing-masing ada ciri masing-masing kan, gaya masing-masing lah ya. Yeah. Yang penting enjoy melakukannya kan kelihatan. Iya, benar. Ya, jadi bener-bener dari dalam, nggak cuman ini. Tapi gini, kemajuan teknologi saya bilang tadi, ada YouTube, ada Mbah Google, ada siapapun itu namanya, itu sangat membantu kan sebetulnya untuk orang-orang yang mau terjun ke entertainment industry yang belakangan ini, dan terlihat lebih mudah compare to sekian tahun yang lalu gitu loh. Tapi mengurangi value, karisma dari kebintangan artis itu sendiri apa enggak? Dengan lebih mudahnya. Like what you told me before, 13 years tentu akan ada proses yang dilewati. Kebintangan dalam tanda kutip value kan kelihatan karena really work hard for that. Dengan compare dengan
yang sebentar nyanyi, nah mengurangi nggak sebetulnya di pandangan teman-teman? From what I think sih, balik lagi ke usaha sih ya. Kalau misalkan you work hard for it, and you can get it gitu. Mau fasilitas lo kayak gimana gitu, atau the things, fasilitas gitu, internet, guitars gitu, mau berapa banyak, it won't mean anything if you don't know how to use it. Saya rasa jadi malah ngebantu ya kalau bicara teknologi, terutama untuk social media misalnya gitu, itu sangat ngebantu sekali untuk fans, mereka-mereka yang suka apa yang kita lakukan gitu. Bantu banget itu ya. Cara untuk mereka berkomunikasi, memberikan apresiasi kan terkadang untuk mereka yang jauh gitu, nggak bisa ketemu langsung di kota yang sama, lewat situ. Dan kita pun juga harus memanfaatkan itu dengan baik gitu. Oke, apakah apa yang kita bikin, program apa yang kita bikin, acara apa yang kita bikin, atau mungkin saya secara pribadi acting saya sudah oke kah, sudah bisa diterima kah? Mungkin dari situ akhirnya bisa dapat feedback secara langsung gitu. Sen? Daripada kita sibuk mikirin dampak negatifnya, mendingan kita sibuk manfaatin dampak positifnya gitu loh. Bahkan sekarang banyak label lebih suka jualan di iTunes daripada jualan CD. To get number 1 is just like 150 downloads. Worth it gak sih? Oke, terima kasih banyak teman-teman. Sen, terima kasih. Deva, terima kasih. Terima kasih datang Jas Alvin. Dan membawa nuansa baru Jas Alvin ya. Jadi muda kelihatannya. Oke, nah ujung Jas Alvin. Mudah-mudahan saja apa yang saya sajikan bisa membuka value lain dari mereka bertiga ke hadapan Anda. Saya Alvin Adam, Jas Alvin, selamat malam, sampai jumpa. Thank you. Thank you so much.